Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Sujito dengan NIM H1101231028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang diampu oleh Bapak Ilham Syah, SSI MCS, yang dimana tugas besar ini disuruh untuk membuat program berbahasa Python dengan memuat minimal 4 materi yang telah dipelajari dalam kelas Algoritma dan Struktur Data. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari program saya, yaitu program peminjaman ruangan fakultas. Deskripsi dari program ini, yaitu program ini dibuat untuk membantu dalam aktivitas peminjaman ruangan yang ada di fakultas. Program ini memungkinkan user untuk login dan mendaftar, menambah ruangan, menampilkan ruangan, meminjam ruangan, mengembalikan ruangan, dan mencari ruangan. Materi yang digunakan dalam program saya ini ada 5. Yang pertama ada tipe data dictionary, yang kedua ada sequential search, yang ketiga ada selection sort, yang keempat ada deque, dan yang terakhir ada hash function. Nah, materi yang digunakan pada program saya ini berfungsi sebagai yang pertama, dictionary atau tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data yang berpasangan seperti nama ruangan dengan kapasitas dan fasilitas ruangan, kemudian username pengguna dengan passwordnya. Kemudian ada materi sequential search, yang dimana materi ini digunakan dalam program saya untuk membantu user dalam mencari ruangan dengan mengetik nama ruangan. Nah, untuk mencari nama ruangan dengan mengetikkan nama ruangan ini, maka data ruangan perlu diubah menjadi angka menggunakan fungsi case agar sequential search ini dapat diterapkan pada proses pencarian dengan menginput nama ruangan. Kemudian yang ketiga ada materi selection sort, yang dimana materi ini digunakan untuk mengurutkan nama ruangan berdasarkan alfabet. Kemudian dictionary data ruangan harus diubah ke angka dengan fungsi case sama seperti sequential search agar huruf dapat didefinisikan ke dalam angka. Kemudian ada materi deque, yang dimana deque ini didefinisikan sebagai antrian ruangan, yaitu tempat ruangan yang dipinjam dan dikembalikan. Kemudian yang terakhir ada materi hash function atau hash table, yang dimana sebagai materi dalam opsi login atau daftar yang mendefinisikan username dan password unik pengguna, dengan username sebagai hash key dan password sebagai value-nya. Nah, langsung saja saya akan memperlihatkan opsi-opsi yang ada pada program saya. Yang pertama ada opsi login dan daftar yang memuat materi tipe data dictionary dan hash function. Pada tampilan ini, user memilih opsi daftar untuk menginput username dan password baru. Username dan password diubah menggunakan modul hash function. Kemudian username dibuat sebagai key dan password sebagai value-nya. Lalu username dan password ini disimpan ke dalam data dictionary tabel pengguna. Nah, saat login, program akan mencocokkan username dan password yang diinputkan oleh user dengan data yang ada di dalam dictionary. Jika cocok, maka user bisa login dan melihat menu utama. Namun jika tidak cocok, user harus menginput ulang sampai username dan password itu cocok. Kemudian ada tampilan menu utama dari peminjaman ruangan fakultas. Yang pertama ada tambah ruangan yang menggunakan materi tipe data dictionary. Pada tampilan ini terdapat shortcut untuk menambahkan data ruangan ke dalam dictionary tabel ruangan dengan berpasangan nama ruangan sebagai key dan fasilitas dan kapasitas serta fasilitas sebagai pasangan atau value dari key tersebut. Berikut adalah tampilan dari tambah ruangan yang menggunakan tipe data dictionary. Jika kita memilih opsi 1, maka user akan disuruh untuk memasukkan nama ruangan, memasukkan kapasitas ruangan, dan memasukkan fasilitas ruangan. Kemudian program akan mencetak ruangan yang dimasukkan telah ditambahkan. Kemudian ada opsi daftar ruangan yang menggunakan materi selection sort. Nah, pada opsi ini digunakan materi selection sort untuk membandingkan nilai terkecil pada data dalam dictionary tabel ruangan. Untuk mengurutkan data non-integer dalam dictionary tabel ruangan ini, fungsi case
digunakan untuk mengubah data menjadi angka agar dapat dibandingkan. Setelah data terurut, maka program akan menampilkan urutan dictionary tabel ruangan yang berisi nama ruangan, kapasitas, dan fasilitas. Berikut adalah tampilan dari opsi tambah ruangan, di mana user dapat melihat daftar-daftar ruangan yang telah ditambahkan tadi, beserta dengan kapasitas dan fasilitasnya. Kemudian ada opsi pinjam ruangan yang menggunakan materi DQ. Shortcut dalam opsi ini akan diawali dengan mengimport DQ dari collection untuk antrian peminjaman. DQ akan didefinisikan sebagai antrian peminjaman untuk menyimpan data ruangan yang dipinjam. Ketika user memilih opsi pinjam ruangan dan menginput nama ruangan, program akan mengecek apakah nama ruangan ada dalam dictionary tabel ruangan. Jika ada, nama ruangan akan dimasukkan ke dalam DQ antrian peminjaman ruangan dengan fungsi append. Namun jika tidak, maka program akan mencetak nama ruangan tidak ditemukan. Nah, berikut adalah tampilan dari pinjam ruangan yang menggunakan materi DQ. User akan disuruh untuk memasukkan nama ruangan yang ingin dipinjam. Kemudian program akan memasukkan ruangan yang dipinjam ke dalam antrian peminjaman. Kemudian ada opsi kembalikan ruangan yang menggunakan materi yang sama dengan pinjam ruangan, yaitu DQ. Source code yang digunakan dalam opsi ini akan diawali dengan mengecek apakah DQ antrian peminjaman kosong atau tidak. Jika DQ kosong, program akan mencetak antrian kosong. Nah, jika DQ ada isinya, user dapat menginput nama ruangan yang ingin dikembalikan, lalu program akan mengecek apakah nama ruangan ada di dalam DQ antrian peminjaman. Jika ada, nama ruangan akan dihilangkan dalam antrian peminjaman dengan fungsi remove, dan jika tidak ada ruangan yang didapat, maka program akan mencetak nama ruangan tidak ada dalam antrian. Berikut adalah tampilan dari opsi kembalikan ruangan, di mana user dapat memasukkan nama ruangan yang ingin dikembalikan, kemudian ruangan yang dikembalikan user akan dikembalikan ke dalam tabel dictionary. Dan yang terakhir ada opsi cari ruangan, yaitu menggunakan materi sequential search, di mana source code menggunakan modul sequential search untuk membantu user mencari ruangan dengan menginput nama ruangan. Untuk mencari nama ruangan menggunakan sequential search, dictionary tabel ruangan perlu diberi fungsi case. Jika nama ruangan ditemukan, maka program akan menampilkan data dictionary dari ruangan tersebut beserta kapasitas dan fasilitasnya. Jika nama ruangan tidak ditemukan dalam tabel ruangan ini, maka program akan mencetak nama ruangan tidak ditemukan. Berikut adalah tampilan dari opsi cari ruangan, di mana user dapat memasukkan nama ruangan yang ingin dicari. Kemudian program akan menampilkan ruangan yang dicari beserta dengan kapasitas dan fasilitasnya sesuai dengan data yang ada dalam tabel dictionary pengguna. Oke, sekian saja dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Terima kasih.